Sosok Anies Baswedan memang luar biasa kepribadiannya. Bagaimana sisi lain dari Anies Baswedan yang belum pernah terungkap? Sudah hadir di studio Center Indonesia, Pak Wijaya Samirin. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin yang juga sekaligus teman kecil Mas Anies. Selamat datang di Center Indonesia, Mas Wija. Terima kasih Mbak Vina diundang. Biasanya bicara hal-hal yang serius. Ini alhamdulillah diundang ngomongin hal-hal yang rileks, yes, jadi lebih asik rasanya. Lebih asik. Kalau ngomongin substansi Mas Wija udah nggak diragukan lagi lah, udah hatam ya Mas Wija ya. Bahkan Mas Wija ini di Sekretaris Dewan Pakar berarti termasuk yang menyusun dari visi misi paslon Amin ya Mas Wija ya. Betul. Betul sekali. Jadi ini kita nggak usah ngobrolin substansi ya. Iya kita ngomongin aspek lain. Aspek lain, sisi lain dari Pak Mas Anies yang selama ini belum pernah terdengar di publik gitu. Mas Wija ini menarik sekali, banyak sekali yang harus diulas. Jadi Mas Wija ini teman Mas Anies dari SMP. Boleh diceritakan Mas? Betul. SMP kami sekolah di SMP 5 Jogja. Ini SMP yang tua, siswanya banyak gitu ya. Mas Anies kelas 3, saya kelas 1. Oke, berarti adik kelas ya? Adik kelas. Jadi SMP itu kelas 3 dan kelas 1 ini kan gapnya jauh gitu ya. Ada interaksi tapi terbatas. Yang jelas saat SMP itu Mas Anies sangat populer. Oke. Karena dia punya tugas. Ini unik nih. Tugas pegang seksi sosial di OSIS. Jadi kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, dia itu keliling kelas-kelas, bawa kaleng itu, ngumpulin sumbangan. Nah, saking seringnya seperti itu, seringkali ketika kami anak-anak kelas 1 itu sedang di kelas, kemudian dari jendela lihat Mas Anies lewat bawa kaleng gitu ya, kami itu bergumam gitu, waduh, sopo meneh ya sik mati gitu. Siapa lagi nih yang meninggal gitu ya Mas Wija. Jadi Mas Anies seperti malaikat Israel lah waktu itu. Iya. Menarik memang. Ya. Terus jadi Mas Anies biasanya keliling kelas itu sendirian atau bersama teman-temannya yang satu seksi itu? Berdua, seringkali juga bagi tugas sendiri gitu ya. Tapi yang paling mengena di benak kami ya Mas Anies gitu. Masuk kelas, ngetuk, masuk kelas, mengumumkan ada yang meninggal gitu. Kemudian kami iuran. Berarti sebenarnya ketika SMP Mas Wija interaksi dengan Mas Anies tidak begitu banyak ya? Betul. Tidak bayangkan kelas 1 dan kelas 3. Iya, benar, kelas 1 itu kan barusan lulus SD. Iya benar. Kelas 3 itu mohon maaf, celana pendek, kakinya udah berbulu, udah mulai dewasa. Iya, udah mulai dewasa mau masuk SMA. Benar. Kemudian SMA-nya nggak satu sekolah? Nggak satu sekolah. Saya ke SMA 1, Mas Anies ke SMA 2. Nah, tapi jalan kami menuju sekolah itu sama. Jadi seringkali pagi itu saya ngelihat Mas Anies pakai Vespa-nya itu. Jadi Vespa yang sekarang ada di rumahnya itu betul-betul Vespa yang dia pakai sejak dari zaman sekolah ya Mas Wija berarti ya. Bahkan teman saya yang di SMA 2 itu cerita ketika Mas Anies kampanye untuk pemilihan ketua OSIS, akhirnya dia kepilih sebagai ketua OSIS. Dia menggunakan Vespa itu sebagai gambar simbolnya. Jadi kalau Mas Wija dulu Mas Anies di SMA 2, kalau Mas Wija di SMA 1. Di SMA 1. Berarti memang sering ketemu ketika di jalan gitu ya Mas Wija ya. Kemudian itu bertegur sapa nggak itu Mas Wija? Enggak ya, karena sama-sama saya kan naik kendaraan umum waktu itu. Cuman kayak itu Mas Anies gitu saya aja. memantau lah itu. Kemudian ketika kuliah? Nah, kuliah kami sama-sama masuk di UGM karena Mas Anies AFS dulu kan di SMA, jadi selisihnya jadi 1 tahun. Saya masuk 90, Mas Anies 89. Mas Wija AFS juga? Bukan, Mas Aniesnya. Mas Aniesnya, iya. Nah, kemudian saya masuk teknik, Mas Anies ekonomi. Itu di UGM ya? Di UGM. Kuliah? Memang waktu itu banyak sekali aktivitas lintas fakultas. Jadi antara teman-teman teknik, ekonomi ini sering bikin acara bareng. Waktu itu salah satunya kita bikin dialog bisnis ala Islam, membahas bank tanpa bunga. Jadi yang akhirnya kemudian muncul Bank Muamalat gitu. Berarti bermulanya dari situ. Mas Wija bisa dibilang seperti itu ya? 92, 93 diskusi-diskusi itu. Tapi bagi saya itu momen yang sangat penting. Anak teknik berinteraksi dengan teman-teman dari ekonomi. Anak teknik biasanya berbicara masalah project, number, berinteraksi dengan mereka yang berbicara ekonomi, politik.
Akhirnya sejak saat itu koleksi buku saya dari tadinya itu hanya buku-buku teknik sipil, sekarang sejak saat itu lebih banyak buku ekonomi, politik begitu ya. Jadi mendalami hal lain yang lebih mengasihkan. Ini dulu Pak Wijaya Fakultas Teknik apa? Sipil. Oh, teknik sipil tapi beberapa kali bikin acara dengan Mas Anies berarti ya Mas Wijaya. Kemudian Mas Wijaya sebagai adik kelasnya Mas Anies waktu SMP dan SMA kadang suka papasan di jalan gitu. Mas Anies tuh sebenarnya dulu bandel nggak sih waktu sekolah? Kalau cerita yang saya dengar, kecilnya bandel juga, suka kelahi gitu ya, suka kelahi. Tetapi begini, orang sering melihat Mas Anies sebagai superstar, yang tiba-tiba muncul sebagai bintang. Sebenarnya Mas Anies nggak beda dengan kita. Hanya memang sejak awal dia sudah kelihatan charming, menyenangkan, ramah, begitu ya. Tetapi dari sisi karir organisasinya juga growing gitu ya. Di SMP ke koordinator seksi, kemudian SMA, ketua OSIS, senat dan lain sebagainya. Seperti kita lah. Bukan sesuatu itu datang secara instan, ujuk-ujuk gitu. Tapi ada prosesnya. Gitu. Nah, saya rasa proses inilah yang membuat seseorang matang. Gitu. Jadi Mas Anies nih melalui proses yang banyak untuk ada di titik ini tuh nggak ujuk-ujuk ya Mas Wijaya. Prosesnya itu dibangun dari semasa sekolah, dimulai dari SMP aja bukan ketua OSIS ya Mas Wijaya. SMA-nya baru ketua OSIS, kemudian kuliah lanjut menjadi senat, ketua senat mahasiswa di UGM ya. Memang ada satu bakat luar biasa dari Mas Anies adalah tuh, Mas Wijaya? Kemampuan menarasikan sesuatu dengan cara yang sangat menarik. Inspiring. Waktu kita ngadakan seminar nasional itu, pembicaranya tokoh-tokoh dari Jakarta. Kemudian tokoh muda yang berbicara Mas Anies tentang Bank Tanpa Bunga itu. Kok saya melihat dari semua pembicara Mas Anies ya justru yang paling bagus. Yang disampaikan simple, tapi cara menyampaikannya itu inspiring. Nah, bakat ini menurut saya yang sangat langka, gitu ya, kemampuan untuk menarasikan dengan cara yang menggerakkan, inspiring itu. Dan itu nggak semua orang, bahkan nggak semua orang pintar bisa melakukan itu loh Pak Mas Wijaya. Maksudnya bukan berarti dengan kamu pintar terus bisa melakukan apa yang dilakukan Mas Anies tuh nggak. Menurut saya juga kalau saya lihat dari selama ini ya, apa yang dilakukan Mas Anies itu bukan sekedar karena beliau pintar, atau ada sesuatu dalam diri Mas Anies yang memang berbeda daripada orang kebanyakan gitu Mas Wijaya. Saya melihatnya pertama pasti ada talent ya. Tapi kita juga harus melihat prosesnya. Jadi saya sering dapat cerita dari Mas Anies gitu. Ketika dia kecil SD, dia itu tinggal sama kakeknya. Kemudian zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada email. Jadi kalau kakeknya berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya itu bersurat. Dan seringkali Mas Anies yang disuruh ngetik surat itu. Jadi bayangkan anak SD didikte oleh tokoh nasional menulis sesuatu, secara nggak sadar kosakata, logika kalimat, kemudian diksi, diplomasi itu masuk karena dia sambil ngetik itu. Nah, Mas Anies pernah cerita gitu, suatu saat dia terharu sambil ngetik itu. Karena kakeknya mendiktekan surat, kemudian mengakhiri surat itu dengan kalimat, surat ini hanya bisa tertulis atas jasa baik cucu saya, Anies Baswedan, yang membantu mengetikkan surat ini. Jadi Mas Anies pernah cerita, ketika dia ngetik itu nggak tahu kan ini ujung kalimatnya ini apa. Tapi ternyata apresiasi untuk dirinya. Dan dia terharu sekali sambil mengetik itu. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa yang tidak semua orang mengalami. Mas Anies sangat beruntung. Kemudian setelah mengetik surat, kan surat itu nggak dikirim by post, dia harus ngantar ke tokoh yang lain. Dan penerima itu adalah tokoh nasional juga, teman-teman almarhum kakeknya. Dan Mbak, kalau Mbak sedang di rumah, ada anak kecil ngantar surat, kan Mbak tidak hanya terima suratnya, kemudian si anak kecil pulang kan? Iya, pasti disuruh masuk, ngobrol dulu. Ini kesempatan lain bagi Anies Baswedan untuk belajar. Jadi kalau kita melihat Anies seperti ini, ya ada talent, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah prosesnya itu. Proses yang luar biasa dari awal. Nah, bagi kita yang punya anak, jangan lupa gitu ya, sejak kecil itu harus diproses dengan proses yang benar.
Luar biasa. Maksudnya gue nih speechless banget. Karena ini jujur baru pertama kali denger cerita soal Mas Anies yang membantu kakeknya dalam menuliskan surat untuk kawannya sama tokoh nasional juga gitu ya. Yang mana berarti cara Mas Anies berinteraksi, berdialog itu rupanya adalah warisan dari kakeknya. Diwariskan dengan ajaran-ajaran tersebut. Yang mana mungkin pada saat itu tidak banyak, bahkan mungkin bisa dihitung Mas Wijaya yang melakukan hal serupa. Ada wartawan tanya ke saya tentang debat kemarin Mas Anies kok sukses. Oh iya, betul. Persiapannya bagaimana gitu. Saya bilang, ya persiapan debatnya Mas Anies ini panjang sekali. Sejak mahasiswa, bahkan sebelum mahasiswa. Jadi bukan persiapan instan, orang mau debat kemudian latihan seminggu, substansi, taktik dan lain sebagainya. Makanya ketika debat kemarin kelihatan sangat natural. Gitu. Natural sekali. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Sudah sangat oke. Dan Mas Anies memang sudah terlatih dalam berdialog ya Mas Wijaya. Jangankan debat KPU Mas Wijaya, bahkan beliau bikin acara sendiri. Datang ke acara sendiri yang namanya Desak Anies dan Slepet Imin yang diinisiasi sama teman-teman Ubah Bareng. Di mana Mas Anies memang sudah terbiasa berdialog publik seperti itu. Jadi nggak kaget sih dengan penampilan beliau yang kemarin begitu memukau ya Mas. Saya paham betul cara-cara Mas Anies gitu ya. Sejak di Paramadina, dia kan rektor, saya wakil rektor. Oh Mas Wijaya dulu di Paramadina sebagai wakil rektornya beliau. Wow, luar biasa sekali. Wow. Jadi interaksinya nggak pernah berhenti. Dia rektor, kami wakil rektor. Dalam rapat itu dia membiarkan semua berbicara, menyampaikan ide. Nah, diskusi-diskusi ini yang memperkaya kesimpulan rapat kan. Jadi bukan dia memberikan arahan kemudian kita bahas, tapi semua didengarkan. Seperti Desak Anies dan lain sebagainya. Itu saya rasa mekanisme bagi Pak Anies untuk menyerap informasi, menyerap ilmu, menyerap ide. Walaupun pada saat yang bersamaan dia juga menyampaikan motivasi, inspirasi gitu ya, ajakan, dorongan gitu. Tapi both ways lah, bermanfaat bagi semua. Jadi saling ibaratnya itu simbiosis mutualisme sebenarnya ya Mas Wijaya. Mas Anies mendapatkan banyak insight dari orang-orang yang datang di dialog tersebut. Begitu juga orang-orang yang mengikuti dialog tersebut mendapatkan banyak inspirasi ketika Mas Anies berbicara gitu ya Mas Wijaya. Luar biasa sekali. Terus Mas Wijaya ketika Mas Anies jadi menteri kemudian membangun Indonesia Mengajar, Mas Wijaya ikut juga berarti? Saya tidak terlibat Indonesia Mengajar ya, tapi itu diinisiasi Mas Anies ketika beliau masih rektor. Dan di Paramadina pun, ya terlepas dari banyak prestasi bagus ya, tapi banyak hal-hal inspiratif yang dia lakukan. Misalnya, apa tuh Mas Wijaya? Boleh dong diceritain Mas Wijaya? Ya, misalnya cara Anies Baswedan menggerakkan teman-teman di kampus untuk kerja keras, untuk kompak adalah sederhana. Ruang rapat rektorat itu tadinya itu di pojok tertutup. Ini dipindah ke dekat lobi, semua dinding kaca. Saya yakin ini cara Mas Anies untuk menunjukkan kepada komunitas Paramadina bahwa look, ini para pimpinan setiap saat diskusi pagi, siang, malam untuk memajukan kampus. Jadi itu saja impact-nya luar biasa. Belum hal-hal kecil yang beliau tunjukkan. Apa itu Mas Wijaya? Boleh nggak apa-apa di-share aja yang banyak. Aku seneng nih dengar cerita-cerita kayak gini. Ada banyak ya. Satu hal yang menurut saya sangat menarik untuk dibagi ceritanya. Jadi pada satu saat kami sedang rapat rektor, Mas Anies itu terima telepon dalam bahasa Inggris. Diskusi panjang lebar, yang telepon itu seolah melobi, Mas Anies menolak gitu ya. Setelah conversation selesai, telepon ditutup, saya tanya, Mas, itu tadi siapa? Mas Anies bilang, ini dari Kedutaan Besar Prancis. Jadi mereka itu ngundang saya, kata Mas Anies ya, untuk bicara di satu forum di Paris. Cuman saya bilang, saya nggak bisa, saya ada komitmen. Apa tuh? Dan saya nggak bisa geser komitmen itu. Saya bisa datang kalau schedule yang di Paris disesuaikan. Saya tanya, komitmen apa Mas? Dia bilang, saya sudah terlanjur janji jadi saksi nikah. Dosen muda di Paramadina. Saksi nikah. Nikah itu kan peristiwa yang luar biasa. Sekali seumur hidup, sangat penting. Gak mungkin saya batalkan untuk datang di Paris. Saya mikir, wow. Ini 1 dibanding 1000.
mayoritas intelektual muda ketika dikasih kesempatan bicara di Paris tidak akan melewatkan. Nggak akan melewatkan. Iya. Dan dengan gampang dia akan mengatakan kepada si dosen muda, mohon maaf ya, saya harus mewakili para Madinah, harus mewakili Indonesia bicara di Paris. Tapi yang dilakukan Anies Baswedan, mohon maaf Pak Dubes, saya sudah ada komitmen yang tidak bisa dibatalkan dan ini penting. Akhirnya nggak jadi berangkat ke Paris, pernikahan Mas Anies datang sebagai saksi. Nggak hanya berhenti di situ. Biasanya kalau kita berbuat baik kepada seseorang, seperti kasus ini, kemudian kita akan cerita, kita akan cerita, Mbak, Mas, saya datang ke sini, padahal sebenarnya saya diundang ke Paris loh, untuk datang seminar. Ini orang kebanyakan begitu. Iya. Tapi ternyata dua orang ini nggak tahu bahwa Mas Anies datang ke acara nikah sebagai saksi mengorbankan sesuatu yang begitu besar. Dia baru tahu kira-kira 2 tahun yang lalu karena saya ceritain. Oh, karena Mas Vijay saya cerita ke mereka. Oh. Bahwa Pak Anies itu harus mengorbankan acara ini untuk menghadiri pernikahan itu. Wow, masih pasti terharu banget dong Mas Vijay. Terharu. Sebenarnya begini, saya menulis buku judulnya Jendela Hati. Tentang inspirasi baik dari tokoh-tokoh. Ada satu chapter tentang Mas Anies. Ini yang saya ceritakan. Kemudian dua pasangan ini membaca itu. Kemudian kami berinteraksi. Dia bilang, Pak, saya tuh nggak tahu loh. Ternyata Pak Anies dulu jadi saksi itu mengorbankan sesuatu yang luar biasa besar. Gitu. Nggak usah nangis lah. Aduh, aku terharu. Aku boleh minta tisu nggak? Aduh, tapi itu wah luar biasa. Lagi-lagi saya dibuat jatuh cinta oleh adab beliau. Ya, jadi begini, saya menilai ini sosok ini loyal sekali kepada temannya. Dan saya declare saat itu juga, I will be loyal to you. Declare dalam hati. Karena melihat bagaimana beliau memperlakukan orang lain. Nggak hanya itu, waktu dia rektor Paramadina, Pilpres tahun 2009, sebenarnya dia diminta untuk jadi jubirnya Pak SBY. Cuman itu tahun berapa itu Pak? 2009. Iya, 2009. Cuman karena beliau dekat dengan Pak JK waktu itu ketua Dewan Pembina, beliau menolak. Alasan beliau menolak? Saya tanya, Mas kenapa ditolak? Saya bilang, saya itu suatu saat hadir di istana. Ada Pak JK, ada Pak SBY. Kemudian setelah acara selesai, orang itu ngumpul di sekitar Pak SBY semua, Pak JK sendirian. Nggak ada yang mendekat. Kemudian Mas Anies mendekat, ngajak ngobrol. Waktu itu sudah diputuskan, Pak JK maju sendiri, Pak SBY maju dengan Pak Budiono. Mas Anies mendekat, ini cerita Mas Anies. Mendekat, kemudian mereka berdua ngobrol. Dan beliau mengatakan, saya nggak mungkin ninggalkan JK. Menjadi jubirnya Pak SBY. Padahal selama ini di Paramadina, Pak JK begitu banyak membantu, kedekatan beliau berdua sebagai sosok dan sebagai mentor itu begitu. Ini dijaga. Luar biasa sekali. Makanya kalau Pak JK juga sekarang baik banget ke Mas Anies, ini bukan tanpa sebab ya. Karena ini sesuatu yang memang persahabatan yang sejati. Yes. Memang engage-nya sudah sekuat itu ya Mas Vijay antara Mas Anies dengan Bapak JK ya Mas Vijay. Ya. Kemudian ketika menjadi rektor, saya pernah dengar tuh Mas Vijay, kalau Mas Anies mengadakan kuliah anti korupsi pertama dan itu merupakan mata kuliah pertama di Indonesia, di kampus di Indonesia ya Mas Vijay. Bahkan ada tokoh anti korupsi dunia yang mengatakan this is the first in the world. Karena mata kuliah itu wajib. Wow. Saya tanya ke Mas Anies, Mas kenapa mata kuliah wajib bukan mata kuliah pilihan? Dia mengatakan begini, kalau ini mata kuliah pilihan, maka yang ngambil hanya orang-orang yang sudah peduli pada anti korupsi. Padahal kita ingin anti korupsi ini dipahami oleh semua siswa. Makanya dibikin mata kuliah wajib dan targetnya mengurangi suplai koruptor. Nah, awal dari mata kuliah ini sebenarnya sederhana. Ada Jumatan, salah satu yang ceramah waktu itu namanya Pak Sukron Kamil, Profesor Sukron Kamil, dosen UIN. Dia ceramah Jumat tapi berbicara tentang korupsi, tentang pentingnya pendidikan untuk mencegah korupsi. Setelah beliau ceramah, kemudian ngobrol masih di tempat sholat itu.
di Aula Paramadina, Mas Anies, saya, beberapa wakil rektor, Pak Sukron Kamil. Dari obrolan itu kemudian tercetus ide untuk membuat mata kuliah anti korupsi dan wajib. Ini menggambarkan satu hal. Yang pertama, beliau tidak gengsi mengambil ide orang lain. Yang kedua, beliau responsif. Wah, ini bagus nih, ini momentumnya nih, laksanakan. Nah, kemudian setelah itu jadilah mata kuliah anti korupsi yang sampai sekarang masih ada dan di menjadi andalan Paramadina, menjadi pembeda bagi Universitas Paramadina. Berarti memang itu menunjukkan bahwa Mas Anies itu memang beliau tuh terbuka terhadap ide-ide dan gagasan selama itu baik ya Mas Wijaya. Terbuka pada ide siapapun dan kalau ini baik dieksekusi dengan segera. Oke. Kemudian Mas Wijaya itu Paramadina punya program wajib mata kuliah anti korupsi, ada nggak diimplementasikan di kampus lain? Ada kampus lain yang mencontoh nggak ya Mas Kita Wijaya? bikin waktu itu IEN, Indonesian Education Network. Isinya 124 universitas yang semua peduli tentang anti korupsi, sehingga kita coba sebarkan values ini. Koordinatornya waktu itu kita sepakati dari UI gitu ya. Nah, memang masing-masing universitas kemudian mewujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada yang dalam bentuk mata kuliah pilihan, ada yang dalam bentuk program, seminar begitu. Tapi yang wajib baru Paramadina. Berarti ya luar biasa ya impact dari Mas Anies membuat mata kuliah itu kemudian bisa menginspirasi kampus-kampus lain meskipun tidak semuanya menjadikan itu mata kuliah wajib ya Mas. Kondisinya masing-masing beda. Kondisinya masing-masing berbeda. Wow, luar biasa sekali. Kemudian Mas Ija membantu Mas Anies ketika beliau menjadi gubernur DKI juga. Ya, tapi sebelum ke sana, waktu Mas Anies rektor, saya wakil rektor, Pilpres 2014. Itu berarti ketika Pak Jokowi. JK. Oh yes, Pak Jokowi Mas Anies JK. mendampingi Pak Jokowi sebagai jubir, saya mendampingi Pak JK. Jadi sering tuh kemana-mana, beliau mendampingi Pak Jokowi, saya Pak JK, kita buat sapaan. Sedang di mana Mas? Ini sedang bareng Pak Jokowi. Oh, saya sedang bareng Pak JK, itu tektokan gitu. Itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Pertama kali berinteraksi dengan dunia politik dan langsung belajar dari maha guru yang namanya JK. Ya. Luar biasa, berarti rektor dan wakil rektor yang rektornya menjadi jubirnya waktu itu Capres Jokowi, kemudian Mas Wija yang dulunya wakil rektor menjadi jubirnya Pak JK. Staf khususnya Cawapresnya Pak JK. Ya. Wah, luar biasa. Mas Anies akhirnya jadi menteri, saya jadi staf khusus Pak JK untuk bidang ekonomi. Nah, di masa itu masih terus berinteraksi Mas Anies dan saya. Kemudian Mas Anies ketika di menteri kan nggak lama tuh, kemudian di reshuffle. Kemudian Mas Ija sendiri gimana tuh waktu pas Mas Anies di reshuffle? Karena kan beda tupoksi juga ya waktu itu ya. Jadi memang ada satu interaksi yang menarik ya. Waktu itu di Jepang. Sedang ada event, Mas Anies sebagai menteri, Pak JK sebagai wakil presiden hadir. Kemudian karena satu dan lain hal, saya ketinggalan mobilnya Pak JK. Nah, untungnya Mas Anies masih di situ. Akhirnya kami satu mobil. Ini cerita yang belum pernah saya share kemana-mana. Eksklusif berarti. Nah, di mobil itu kami ngobrol. Saya tanya ke Mas Anies, Mas, gimana jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Sulit ya? Berat ya? Dia bilang, enggak. Sederhana. Banyak orang pintar. Tinggal mengarahkan saja. Kemudian beliau melanjutkan, tapi ada masalah besar nih di Indonesia. Ada sosok yang, mohon maaf kalimatnya ya, yang kebun binatang keluar dari mulutnya hampir setiap saat, tapi sosok ini jadi idola anak muda di Indonesia. Ini kan masalah besar bagi kita, bagaimana mengajarkan sopan santun, budaya ketimuran gitu. Beliau nggak menyebut nama, tapi saya tahu yang dimaksud Pak Ahok gitu. Entah kenapa, ketika beliau menyebutkan kalimat itu, hati saya dek gitu. Itu gimana tuh Mas Ija maksudnya? Saya kok something will happen. What is it gitu. Saya merasa ada. Barangkali Allah mendengar dan dia, Nis, kamu nggak usah ngomong aja lah, lawan tuh nanti gitu. Akhirnya mereka bertarung di Pilgub DKI kan. Jadi itu disebutkan sama beliau waktu itu masih menteri ya? Masih menteri. Dan tidak ada tendensi untuk maju di DKI dan lain sebagainya. Tapi beliau menyampaikan ada concern. Beliau ada keresahan. Ada keresahan. Yes. Dan saya duga Allah mendengar dan, Nis,
kamu jangan hanya resah lah, lawan tuh gitu. Dan akhirnya betul-betul melawan di Pilgub DKI 2017. Berarti emang itu luar biasa, itu qadarullah ya, Nah, Mas Wijaya. Memang untuk bisa melakukan itu Mas Anies harus di reshuffle. Iya. Jadi saya menganggap reshuffle itu merupakan bagian dari garis tangan untuk menuju ke satu titik. Luar biasa banget. Nah, banyak yang menanyakan, ini kenapa sih Anies di reshuffle? Apakah kinerja atau politik? Pasti bukan kinerja. Dan kesimpulannya ini politik. Politik ya Mas Wijaya. Tapi apa boleh mereshuffle seseorang karena isu tanpa politik? sebab ya? Nggak apa-apa. Ini normal dalam politik. Oh gitu. Nah, saya di kantor Wapres dekat dengan teman-teman di istana. Ini juga saya belum pernah cerita kemana-mana. Eksklusif. Eksklusif, wow. Saya tanya, sebenarnya saya nggak pernah bertanya, tapi teman-teman memberi informasi. Anies di reshuffle karena yang pertama dia dianggap dekat dengan Gatot Nurmantio. Sehingga dikhawatirkan tahun 2019 akan maju bersama sebagai capres-cawapres. Oke. Itu. Nanti akhirnya saya konfirm ke Mas Anies betul tidaknya. Kemudian yang kedua, Mas Anies dianggap menjadikan Menteri Pendidikan sebagai panggung untuk popularitas. Salah satunya program hari pertama mengantar ke sekolah yes. Yang meledak semua orang suka. Gitu. Semua orang posting di sosial medianya. Ini dianggap upaya Mas Anies untuk mencari popularitas. Nah, kan kemudian saya ketemu Mas Anies. Saya tanya, Mas, benar Mas dekat dengan Gatot Nurmantio? Mas Anies bilang, enggak deket, enggak pernah meeting. Kalau ketemu formalitas aja, karena di sidang kabinet. Jadi isu pertama itu rumor. Kemudian saya tanya, Mas, benar Mas menggunakan acara hari pertama mengantar sekolah sebagai platform untuk menaikkan popularitas? Mas Anies bilang, enggak lah. Acaranya saja saya adakan di SD di Bogor. Supaya Pak Jokowi dari Istana Bogor pagi bisa langsung ke situ dengan mudah. Jadi nggak perlu repot-repot. Nah karena ini acara untuk presiden, media, artis, sosmed, semuanya disiapkan. Karena presiden yang akan ini. Kemudian Mas Anies menunjukkan WhatsApp beliau dengan Kepala Sekretariat Presiden. Nih Pak Jokowi sudah confirm. Tapi lihat nih, pagi-pagi mendadak dibatalkan. Nah, saya sebagai menteri, pejabat tertinggi di situ, ketika presiden nggak hadir kan harus menyampaikan ya benar. Nah ternyata sambutan itu meledak gitu. Jadi it's not by design. Kalaupun ini by design, Allah yang mendesain. Iya. Nah, dua faktor itu, menurut saya, ini versi saya ya, pasti ada versi yang lain, yang membuat Pak Anies di reshuffle. Pertimbangannya politik. Apakah boleh mereshuffle seseorang karena pertimbangan politik? Sah-sah saja, nggak masalah. Kalau dikatakan Pak Jokowi salah, ya nggak salah. Dia punya otoritas untuk menempatkan siapapun jadi menteri dengan pertimbangan politik juga. Jadi tidak ada yang salah di sini, tetapi saya memaknai ini sebagai garis tangan Mas Anies untuk menuju titik di mana dia berada sekarang. Kedepannya sampai di mana banyak analisis, tapi juga banyak cerita-cerita menarik tentang itu. Tadi akhirnya dikonfirmasi nggak yang soal sama Pak Gatot itu? Saya konfirmasi ke Mas Anies. Kemudian jawabannya Mas Anies? Nggak pernah ketemu. Dan kalau ketemu Pak Gatot hanya di rapat-rapat formal di kabinet. Jadi kok bisa akhirnya ada yang menyimpulkan seperti itu, dari mana dong itu Mas Wijaya? Kadang-kadang begini ya, seseorang mengambil keputusan itu kan berdasarkan informasi yang diterima. Kalau informasi itu salah, ya kadang-kadang keputusannya bisa salah. Tapi dalam konteks ini nggak ada salah dan benar karena ini keputusan politik. Terus Mas Wijaya, kemudian itu tadi dari reshuffle dari menteri, kemudian Pilgub DKI. Mas Wijaya ikut dong, ikut kontribusi dong. Saya kan staf khusus Wapres, jadi nggak boleh berpolitik. Tapi sebelum begitu, setelah di reshuffle, pagi-pagi saya ke rumahnya Mas Anies. Saya tanya, Mas, what's the plan? Dia bilang, saya nggak punya rencana macam-macam, saya ingin aktif di kegiatan sosial, Indonesia Mengajar, akan didorong segala macam. Bahkan kemudian menteri-menteri yang di reshuffle itu dikumpulkan oleh Pak JK di kediaman. Pak JK intinya tanya, ini para menteri yang di reshuffle, saya bisa bantu apa? Gitu ya, untuk move on. Gitu. Ada yang
Pak, saya ingin jadi duta besar gitu. Betul, jadi duta besar. Pak, saya ingin jadi konsulat politik dan sebagainya. Mas Anies bilang, saya ingin aktif di kegiatan sosial saja. Konsisten dengan apa yang beliau kerjakan. Kami bahas hari pertama setelah reshuffle di kediamannya. Gitu. Nah, kemudian the rest is history. Dari situ ada kesempatan maju pilgub, banyak dibahas ya proses dari beliau yang tidak pernah berencana maju pilgub akhirnya bisa maju pilgub dan menang gitu ya. Kemudian di DKI melakukan transformasi, perbaikan, walaupun banyak kendala, disengaja atau tidak, alhamdulillah selesai sampai akhir. Itu juga pengalaman di DKI itu saya melihat itu banyak keberuntungan Mas Anies yang jangan-jangan ini garis tangan. Jadi gini Mas. Gimana tuh Mas Wija? Saya tidak hadir dalam meeting di tahun 1994. 1994? 29 tahun yang lalu. Oke. Jadi yang cerita teman saya namanya Elan Satriawan. Dia cerita, meeting teman-teman ex-aktivis UGM, kemudian intinya mendorong Anies jadi presiden. Itu ya, tahun 94? 1994. Iya, berarti tahun 94 ya tuh. Itu ngomong kayak gitu ketika tahun 94? Iya, karena Indonesia nggak baik aja, Anies didorong menjadi presiden. Caranya gimana? Pertama jangan masuk partai. Karena waktu itu ya partai Golkar ini segala macam kan. Yang kedua, jadi gubernur DKI aja dulu. Ini 94 loh. Jadi presiden. Oke, peramal ya. Rutenya jangan masuk partai, jadi gubernur DKI. Nah, kita sekarang 2023. Yang poin pertama, jangan masuk partai, ya. Mas Anies didukung partai tapi nggak masuk partai. Yang kedua, jadi gubernur DKI, ya. Nah makanya nih saya deg-degan nih. 30 tahun setelah 94 ini, 2024, poin ketiga terwujud nggak? Mas Anies jadi presiden nggak? Ini. Iya. Jangan-jangan ini garis tangan. Tapi begini juga, di DKI itu ada beberapa hal yang unik. Misalnya, Mas Anies dihujat-hujat terkait kadrun, Yaman, ini segala macam. Tapi saya ingat waktu menikah, Mas Anies itu pakai busana Jawa, adat Jawa lengkap. Sehingga saya terpikir waktu itu, wah ini kayaknya foto pernikahan beliau itu harus diviralkan untuk menunjukkan Anies itu Jawa. Iya betul, Mas Anies itu Jawa. Karakternya Jawa, bahasa Jawanya halus sekali, gitu kan? Budaya yang dia pakai dalam beberapa event Jawa. Gitu. Sehingga saya telepon Mas Anies, Mas, bisa nggak besok pagi saya ketemu? Dia bilang, oke, bisa. Biasanya beliau sibuk, tapi waktu itu bisa, gampang sekali. Saya ingin mengusulkan, Mas, bisa nggak foto Mas itu diviralkan? Bentuknya adalah ucapan wedding anniversary, ulang tahun pernikahan. Tapi viralkannya pada saat Mas ulang tahun pernikahan gitu. Saya sampaikan ke Mas Anies pagi itu. Terus saya tanya, Mas, kapan sih ulang tahun pernikahan? Terus beliau jawab apa? Beliau tersenyum dan menjawab, besok. Wah, aku merinding, Mas. Jadi foto itu kemudian oleh tim medianya Mas Anies di-create kemudian diviralkan. Yang saya heran ini satu hal sederhana ya, tapi kenapa ini semua terjadi sehari sebelum hari pernikahan? Kenapa bisa pas banget momentumnya gitu ya Mas? Iya, nggak hanya itu saja. Suatu saat kami ngobrol ya jam habis maghrib gitu di kantor gubernur tentang banyak hal. Tiba-tiba Mas Anies pamit. Wija, saya harus pergi dulu. Harus menyambut ada acara ngumpul asosiasi gubernur seluruh Indonesia. Dan ada pemilihan ketua baru. Saya tanya, Mas nyalon? Dia bilang enggak. Ngurus Jakarta aja udah sibuk banget. Ngapain ngurus yang lain yang nambah beban gitu. Ingin fokus di Jakarta. Tapi ternyata malam hari itu saya lihat di media online loh. Ini Mas Anies jadi ketua. Saya protes lah ke Mas Anies. Mas, masa sih nggak cerita? Ada rencana ini, nggak terbuka ini. Dia bilang, enggak Wija. Saya betul-betul nggak punya rencana maju. Cuman dia kemudian cerita. Saat itu ketika sudah mau pemungutan suara.
itu memang semua mendorong saya untuk maju gubernur-gubernur. Karena ada satu kandidat yang pengen jadi ketua asosiasi, dia bikin tim sukses. Tim suksesnya itu disebar ke seluruh Indonesia, melobi, bahkan di acara itu ikut melobi. Dan ternyata ini membuat gubernur-gubernur tersinggung. Emang siapa lu gitu ya, melobi saya untuk mendukung kamu. Nah, ketidaksukaan itu kemudian membuat mereka mencari alternatif. Dan spontan di acara itu Mas Anies didapuk untuk menjadi calon dan akhirnya menang gitu. Mbak, ini sesuatu yang tanpa effort. Sementara yang lain merencanakan panjang lebar dan gagal. Siapa yang menulis skenario ini? Yang di atas, Mbak. Ya Allah lah, siapa lagi? Belum lagi Formula E, banyak kendala, tapi akhirnya ini terwujud. Nah itu Mas Wijaya menarik. Aku tuh saya sebagai orang yang mengamati perkembangan apa-apa yang dikerjakan Mas Anies di Jakarta gitu ya. Mas Anies tuh ketika membangun JIS, kemudian bikin Formula E dan banyak acara-acara lain gitu yang sepertinya sangat sulit untuk terrealisasi. Banyak yang berusaha untuk cawe-cawe lah ya Mas Wijaya. Tapi kok Mas Anies selalu menemukan way out untuk mewujudkan itu ya Mas Wijaya? Jadi ada faktor effort, tapi juga kita tidak boleh melupakan faktor luck ya. Kalau Pak JK selalu mengatakan, sukses kita itu sangat tergantung kepada ibu. Kalau ibu ridho, maka insya Allah semuanya akan lancar. Pak JK orang yang sangat menghormati ibunya. Saya lihat Mas Anies itu juga sangat sayang, sangat menghormati ibunya. Jadi saya pinjam kata-kata Pak JK, sukses kita itu tergantung doa ibu. Dan saya rasa ini juga terjadi pada Mas Anies. Dalam ekspresi lain, Mas Anies itu seperti sabun mandi. Gimana tuh Mas? Jadi bukan sabun mandi cair ya, sabun mandi batangan. Gimana tuh? Licin. Kalau ditekan malah loncat. Oke. Kalau kita mandi pakai sabun batang harus pegangnya hati-hati, nggak boleh nekan. Kalau ditekan kalau nggak loncat, bener. Mas Anies itu ketika dibully, diserang, ditekan justru melejit. Makanya salah itu kalau orang yang nggak suka dengan Mas Anies kemudian menyerang, menekan itu merupakan amunisi bagi Mas Anies untuk lompat lebih tinggi, melompat lebih tinggi. Dan keberuntungan ini kan juga berlanjut ya sampai sekarang. Misalnya Nasdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres. Ini kan karena tekanan juga, karena KPK yang akan mendorong untuk mentersangkakan. Ya, report lengkapnya ada di Tempo. Saya yang ada di dalam menyampaikan apa yang ditulis Tempo itu valid. Karena KPK memaksakan untuk tersangkakan, dan salah satu cara supaya ini bisa di stop adalah itu kejadian. Bahkan terkait koalisi kan sebenarnya koalisi ini sempat bubar. Waktu kemarin ada yang keluar satu ya Mas Wijaya. Suatu hari Mas Anies datang ke kantor kami, kantor SPII ya, Strategic Policy Institute for Indonesia. Ini think tank yang membantu Mas Anies, di mana saya ada di dalam. Datang, kayaknya agak tegang wajahnya. Kemudian di ruang kerja kami dia sholat duhur lama sekali. Doanya lama ini. Wah, nggak biasanya. Ternyata dia nggak pernah cerita. Ternyata itu adalah masa di mana koalisi bubar. Tapi ternyata ada momentum di mana muncul koalisi baru. Nasdem, PKB, kemudian PKS. Coba. Ini siapa yang mendesain ini? Dan kalau kita lihat desain koalisi yang sekarang ini, Mas Anies, Gus Imin, ini kan karakternya saling melengkapi. Bener, karakternya kawin banget sih, aku juga ngerasa sih. Partainya ini kan juga tidak ada irisan, tidak ada rebutan konstituen. Siapa yang mendesain? Orang bisa mendesain itu? Di atas. Allah. Makanya saya tuh deg-degan nih. Apakah obrolan teman-teman tahun 1994 itu 2024 nanti akan terwujud? Ini sesuatu yang serius atau ini hanya ya obrolan-obrolan ringan yang sebenarnya tidak ada koneksinya dengan apa yang terjadi sekarang. Amin. Saya sih yakin sih Mas. Kalau saya sih yakin kalau insya Allah Mas Anies. Kita harus kerja keras. Iya betul, kerja keras ya. Banyak berdoa. Kerja keras, doa, semua harus jalan beriringan ya Mas Wijaya, betul ya. Mas Wijaya by the way tadi ngomongin soal
Mas Anies yang dipanggil berkali-kali di KPK, yang ya kita semua bisa menyimpulkan bahwa ngotot banget nih ex-ketua KPK yang sekarang jadi tersangka itu untuk mengkriminalisasi Mas Anies gitu ya. Kemudian saya tuh nggak tahu ini cocok lagi ya Mas Wijaya. Jadi berpikir ini orang yang dulu merombak KPK, kemudian berusaha mentersangkakan Mas Anies, kemudian sekarang berpotensi di penjara seumur hidup. Ini juga menurut saya bukan... Ya, kalau tentang KPK, yang paling penting sih apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat Amin makin semangat untuk mengembalikan KPK kembali seperti KPK di masa lalu gitu ya. KPK di masa lalu adalah lembaga yang kredibel, banyak orang yang tertarik untuk mendaftar masuk di dalamnya, ingin menjadi bagian dari pergerakan, termasuk saya. Saya pernah mendaftar seleksi komisioner KPK, tapi gagal. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kenapa maksudnya? Ini jalan hidup. Ketika saya mau submit aplikasi, saya kuliah di Georgetown, itu mendalami anti-corruption. Jadi memang goal saya ingin masuk di lembaga itu. Oh, itu di mana? Jadi Mas Wijaya kuliah di mana? Itu S2? S2. Nah, tapi ketika waktu itu saya wakil rektor Paramadina, mau mendaftar, itu gagal. Kenapa? Umurnya kurang 1 hari. Saya telepon Pak Eri Riana, Pak, ini saya kurang 1 hari nih Pak. Gimana Pak? Pak Eri Riana, wah ya nggak bisa, daftar kesempatan berikutnya deh gitu. Jadi ini memang bagi saya juga garis Allah juga ya, garis Allah untuk akhirnya membantu Pak JK, membantu Pak Anies di gubernur, membantu Pak Anies di Pilpres ini 1 hari Mbak. Gila. Kurang 1 hari. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin sih Mas. Iya. Luar biasa banget ya. Kok bisa kurang 1 hari. Ya waktu itu kalau saya anak presiden mungkin peraturannya bisa dirubah ya. Waduh, saya anak pensiunan. Wah jangankan cuman beda sehari Mas, yang nggak ada aja diada-adain bisa. Ini ada cerita menarik apa lagi nih Mas Wijaya? Sebelum kita, ini menarik, kayaknya banyak banget nih, kayaknya ngobrol 7 hari 7 malam juga nggak habis nih cerita menarik soal Mas Anies nih Mas Wijaya. Iya. Disimpan aja untuk sesi berikutnya. Oke, kita simpan untuk sesi berikutnya ya Mas Wijaya. Jadi kalau Mas Wijaya sekarang membantu Mas Anies di Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin. Iya. Jadi kalau Mas Wijaya sendiri memprediksi di 2024 nih gimana Mas? Saya rasa Mas Anies ini chance untuk menang tinggi ya. Memang kita harus selalu kerja keras, kemudian kita juga harus mengawasi Pilpres ini supaya fair, supaya adil gitu ya. Saya melihat momentumnya dapat nih, gitu, dan makin kerasa lah momentum itu, gitu ya. Kita simpan untuk sesi berikutnya. Oke, kita simpan. Oke Mas Wijaya, sebelum saya tutup, boleh closing statement buat Senterian untuk kita menyongsong Pilpres 2024 nanti. Silakan Mas Wijaya. Ya, jadi saya ini satu di antara jutaan rakyat Indonesia yang mendukung Anies untuk 2024 bukan karena apa-apa. Karena saya, Anda butuh Mas Anies untuk memimpin negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini sehingga adil makmur untuk semua. Jadi bukan Mas Anies yang butuh kita, justru kita yang butuh Mas Anies. Makanya saya ajak para relawan, semua pihak untuk bekerja all out sehingga apa yang kita harapkan, kita impikan bisa terwujud. Selamat berjuang. Terima kasih Mas Wijaya atas kehadirannya. Sama-sama. Sukses, semangat, konsisten, satukan Indonesia. Siap, makasih. Wow, banyak sekali ya kisah-kisah yang belum terungkap soal Mas Anies Baswedan semasa muda hingga kini yang prosesnya ternyata begitu panjang, tidak instan. Terima kasih kepada Pak Wijaya Samirin yang sudah berbagi ceritanya bersama Senter Indonesia. Buat Senterian, terima kasih juga sudah join bersama kami. Terus nyalakan Sentermu, jangan lupa subscribe Senter Indonesia. Salam satu kemakmuran, Wakanda Nomor, Indonesia Forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bersama Center Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Mohaimin yuk Centerian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Center Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Mohaimin bareng Center Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Center Indonesia ya. Thank you.